bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan dalam istirahat kami semalam, Tuhan sudah menyertai kami. Ya pada pagi Tuhan, sekali kami dibangunkan dengan tubuh badan yang sehat dan menikmati hari yang baru. Kami diberi nafas hidup dalam tubuh kami. Dan kami dapat menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka saya tangkap pada Engkau, menyerahkan masa tempat ini untuk merenungkan akan firman Tuhan pada pagi ini. Ya mohon Tuhan akan berbicara, agar Tuhan coba bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami akan dikuatkan, diteguhkan iman kami untuk kami mulai hari kami bersama dengan Engkau Bapa. Apalah surga, kami serahkan tempat ini, ya dalam tangan-Mu, dalam Tuhan buat kami. Amin. Amin. Nanti sebagai renungan kita bersama-sama kita lihat dalam Mazmur 62 ayat 2. Sehingga yang kita lihat dalam ayat yang ke-11. Tajuk kita hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat yang pertama, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-11. Satu firman, 2 kali aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Jadi kalau kita tokoh dalam firman Tuhan suno bahwa sekuat manapun tokoh dalam apapun keadaan tubuh tokoh rohani tokoh, tapi apabila tokoh tak tenang menghadapi situasi dalam hidup tokoh, akan membuatkan tokoh akan merasa takut, bimbang, dan tokoh tak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan tokoh. Tapi apa menurut firman Tuhan tokoh syarat suno bahwa hanya tokoh dumandal Tuhan, tokoh warak ketenangan, tokoh warak kekuatan dalam kehidupan tokoh. Sehingga tokoh percaya bahwa janji Tuhan itu tidak akan berlalu dalam kehidupan tokoh. Kunci untuk tokoh menghadapi kemenangan, ketenangan dalam kehidupan tokoh adalah hidup diserahkan kepada Tuhan. Maksud hanya dekat dengan Allah saja. Berarti hanya Tuhan saja menguasai pemikiran tokoh, inau tokoh. Apapun keadaan Tuhan akan menolong tokoh. Tuhan akan menguatkan tokoh supaya tokoh tak ratu oleh karena kelemahan tokoh secara manusia. Tapi firman Tuhan menyatakan semua bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Jadi satu hal yang harus tokoh ondoman tokoh dalam kehidupan tokoh, bahwa hanya Tuhan saja yang boleh memberi tokoh keselamatan dalam dunia. Jadi berarti apapun keadaan tokoh, baik keadaan tokoh senang atau susah, ondoman tokoh hanya Tuhan saja keselamatan tokoh, baik di dunia maupun di dunia yang akan datang itu di surga. Hanya Allah saja yang menjanjikan suatu kehidupan yang kekal. Dan setiap orang yang dekat kepada Tuhan, kata firman Tuhan dalam Yohanes, bahwa damai sejahtera yang kutinggalkan tidak sama seperti Tuhan berikan kepada kita. Berarti damai sejahtera itu akan memberikan satu kekuatan, akan memberikan satu penghiburan, dan akan memberikan kita tokoh untuk terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Sebab damai sejahtera itu yang tokoh perlukan dalam kehidupan tokoh. Kadang-kadang tokoh selalu panik dalam kehidupan tokoh. Kadang-kadang ketakutan ataupun iri satu panik sendiri yang membuatkan tokoh lemah. Kadang-kadang tokoh tak menguasai, kuasa kegelapan akan menguasai kehidupan tokoh. Sehingga tokoh terombang-ambing iman tokoh. Tapi kuncinya dalam tokoh menghadapi apapun situasinya, tokoh harus mengambil masa untuk tenang di dalam kehidupan secara manusia. Keadaan tokoh sesuatu, keadaan tokoh masa-masa yang lalu, keributan akan terjadi. Pura aku dapat mengambil tidur di tempat senang supaya aku tenang sendiri. Supaya ketenangan, kalau tokoh tenang ada kekuatan. Tokoh dapat tenang, tokoh akan jadi lemah. Jadi adalah keadaan situasi yang berbeda. Tokoh harus ada ketenangan. Apabila tokoh menghadapi sesuatu yang sangat sulit, untuk ada ketenang, kadang-kadang tokoh menjadi lemah untuk menghadapi. Jadi penting sekali apapun keadaan tokoh hari ini, tokoh harus dekat dengan Tuhan. Berarti tokoh mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan tokohnya, tetap tokoh percaya. Sekalipun tokoh rasa takut, kadang-kadang aku pun merasa takut dalam menghadapi keadaan situasi yang sangat menakutkan. Tapi tokoh harus memerlukan ketenangan daripada Tuhan. Tokoh menjamah, Tuhan menjamah ilau tokoh ada kekuatan, ada ketenangan. Ada gambar tokoh mana kekuatan orang labari yang sedangkan tokoh sendiri pun lemah kok. Jadi
tindakan yang lebih bijak adalah kau minta ketenangan daripada Tuhan menghadapi semua keadaan dalam hidup kau. Sebab mau tidak mau kau harus menghadapi dalam kehidupan kita. Jadi seperti dia kekuatan secara manusia, hanya Tuhan saja kekuatan. Kau harus mengandalkan Tuhan. Ada dikatakan dalam Yeremia, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati dalam kehidupan Tuhan. Jadi kandungan firman Tuhan kata saat semua kunci utama untuk kau tenang harus dekat dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Dan yang seterusnya, kau harus menguasai kehidupan kau secara pribadi. Kau harus lembaga Tuhan, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, ketenangan. Kunci utama adalah ketenangan di dalam kehidupan Tuhan. Sebab tanpa ketenangan, kau seperti gelombang laut diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Jadi mulai saat itu tetap kau percaya bahwa Tuhanlah penyelamat kau. Oh ya, sumber kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kau. Ya orang-orang. Jadi firman Tuhan semua hanya sampai saja kau menyerahkan setiap mencatat hari kau kasih dalam doa kepada semesta kita kau angkat pujian. Yesus dengar doa. Beribadah ke gereja, berdoa perjalanan ke kawah. Sesuai dengan baik yang pertama, kita berdoa kali Injil dipulihkan. Kita berdoa, Yesus nama amin berdoa. Kami punya Allah yang peduli dalam semua keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami dalam semua musim hidup kami Tuhan Yesus. Satu saja kepada Engkau Bapa. Kemana agar Tuhan sendiri akan menguatkan, menundukkan iman kami. Kemana agar Tuhan sendiri akan bekerja lihat dalam kehidupan kami dalam Engkau Bapa. Supaya kami senantiasa tenang dalam menghadapi semua keadaan hidup kami Bapa. Kemana agar Tuhan sendiri akan bekerja dalam setiap hati pribadi kami Tuhan, supaya kami tertuju kepada Engkau Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami hebat untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia Bapa. Bapa dalam surga, saya kepada Engkau. Kami bersyukur kalau firman Tuhan menghibur kami. Kami bersyukur kalau firman Tuhan ini akan menguatkan kami sebagai dasar kami untuk hidup dalam muka bumi Bapa. Apa dalam surga, saya kami menyerahkan semua rencana kami hari ini dari rombongan ketawa untuk melawat rencana. Kami mohon Tuhan jadi bungkus kami dengan kuasa. Khusus bagi kendaraan yang akan digunakan Tuhan, biar Tuhan akan menjauhkan segala bahaya, segala halangan. Tapi Engkau tidak bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, menjauhkan segala bahaya, segala halangan. Nanti Engkau mengendalikan semua perjalanan hidup kami hari itu, agar berada dalam pimpinan yang besarkan ya Tuhan bagi mereka yang ada di sini dalam ibadah minggu pada hari Tuhan Kau pimpin dalam ibadah
Ya Tuhan, silakan berkati pujian, Bapak firman Tuhan dan musik. Berasal cuma Tuhan yang hadir dan memberkati. Biar semua ibadah berjalan dengan baik dan nama Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan STS Tuhan dan pemimpin menyertai. Biar semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Bukan ibadah rumah tangga, bukan semua anak-anak diberkati mereka juga Tuhan. Biar semua menyebarkan segala. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kau sertai, kau pimpin kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seperti kami menguji orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Saat kami bersyukur Tuhan karena kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur di atas nafas yang telah Tuhan hembuskan di dalam tubuh kami. Dan sebab itu Tuhan Yesus, biar kami tetap mengucap syukur, baik atau tidak baik waktunya di dalam kehidupan kami. Sesuatu segala cabaran, masalah, cobaan yang datang dalam kehidupan kami Tuhan, itu bukan sesuatu yang melemahkan kami, tapi itu adalah menguji sejauh mana iman kami percaya kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman kami pada saat ini Tuhan, kami akan dipulihkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menjadi pendoa syafaat, kami menjadi pendorong, penguat kepada setiap orang yang memerlukan Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa khusus bagi Injila pada saat ini, di mana dia menyatakan bahwa dokter telah mengesahkan bahwa dia alami pada saat ini tidak ada obatnya, tapi itu adalah kata manusia, tapi bukan kata Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dokter yang baik, tabib yang baik adalah Yesus Kristus yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk melepaskan kami daripada yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Injila akan sembuh sepenuh-penuhnya, dan dia akan terus siap dipakai oleh Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, biar dia menjadi pribadi yang terus-menerus mengenal Engkau, biar dia menjadi pribadi yang tetap mengasihi Engkau, biar dia menjadi pribadi yang tetap setia melayani Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Engkau Tuhan. Dan biar lewat daripada kesembuhan yang telah Tuhan berikan kepada dia, ibu bapaknya, keluarga besar kami Tuhan, akan terus mendekatkan diri kami pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dokter, tabib dunia ini Tuhan, hanya Engkau pakai untuk menolong setiap orang yang sakit. Tapi Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau Alfa dan Omega. Engkau adalah awal dan terakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau membentuk kami Tuhan, Engkau mengenal kami dari rahim ibu kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau telah menyiapkan perkara yang baik untuk kami semua, agar kami tetap bersuka cita, agar kami menjadi saksi bagi banyak orang, agar kami menjadi teladan dalam setiap perbuatan perkataan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan Injil sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Biar kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati segala obat yang disalurkan di dalam tubuh dia pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba campur tangan di dalam kesembuhannya pada saat ini. Tapi kami bersatu hati di dalam nama Yesus, semua dihancurkan, dipatahkan. Tapi biar Tuhan menjadi Tuhan, menjadi dokter, tapi bagi Injil pada saat ini. Kami berdoa untuk Atina yang menjaga dia saat ini. Tuhan, Engkau juga memelihara dia Tuhan, memberi dia semangat, memberi dia kekuatan, memberi dia kesehatan yang baik, supaya dia juga dapat menjaga Injil dengan baik, seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami berdoa untuk JJ Tuhan, walaupun dia tidak dapat menjaga Injil saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin keluar masuk dia Tuhan, pergi balik hospital ke rumah Aken Tuhan. Kami percaya pimpinanmu Tuhan, Engkau menjauhkan segala halangan bahaya. Kendaraan yang dia gunakan, Engkau memimpin Tuhan, membantu mereka. Kiranya Engkau juga Tuhan memberi mereka kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan. Dan biar keluarga mereka juga Tuhan, diri keluarga yang takut akan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan namamu Tuhan. Dan biar mereka juga Tuhan dapat berkomunikasi dengan para dokter, nurse yang berada di hospital saat ini. Dan saat ini Tuhan, sekali lagi hamba berdoa untuk perjalanan Tuhan, saya percaya kesembuhan akan menjadi milik mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin persekutuan kami dari permulaan pertengahan akhir, persekutuan kami pada pagi ini. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan Engkau juga memulihkan rohani kami Tuhan, agar kami tidak percaya kepada dunia ini Tuhan, tapi kami hanya percaya kepada Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu lewat daripada berkat yang telah disediakan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati berkat ini, sucikan dan kuduskan agar berkat ini menjadi kesehatan, kekuatan dalam tubuh jasmani kami, supaya kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Emang buat mah. Jalan